Bond. My name is Bond. James Bond. Strategi keuangan ala Pak Hartono. Sebelum lanjut videonya, Males banget. Lu lagi. Pasti ujung-ujungnya ngajak subscribe. Dah, lanjut aja mulai videonya. Udah gak sabar nih. Paham dong maksudnya? atur aja dah. Di balik secangkir kopi yang kamu nikmati, ada strategi yang tak semua orang tahu. Hari ini kita ungkap rahasia strategi keuangan ala Pak Hartono. Apa sih rahasianya? Siapa sangka dari kebun kopi di desa terpencil di kota Ciberon, Pak Hartono kini duduk di gedung pencakar langit di negara orang. Tapi bukan kekayaan yang membawanya ke sini, melainkan strategi. Rahasia keuangan yang sederhana, tapi ampuh untuk menarik para investor. Selamat siang Bapak. Bond. My name is Bond. Oh, James Bond. Kasbon. My name is Kasbon. Oh iya, selamat siang Mr. Kasbon. Senang bisa berjumpa langsung kali ini. Kali ini Anda ditemani oleh Bapak Edwin. Baiklah Pak Edwin. Bagaimana hasil pertemuan kita sebelumnya Pak? Kami tertarik dengan produk kopi Anda, Pak Hartono. Tapi bagaimana Anda bisa pastikan pabrik baru ini tidak akan gagal, Pak? Jadi begini, strategi saya sederhana. Saya menyebutnya catat, pisah, dan putar. Apa maksudnya itu, Pak Hartono? Strategi saya sederhana. Saya menyebutnya catat, pisah, dan putar. Pertama, catat setiap pemasukan dan pengeluaran. Jangan pernah mengandalkan ingatan. Kedua, pisahkan uang operasional, dana cadangan, dan dana ekspansi. Dan yang terakhir, putar. Putar dana yang ada. Uang jangan sampai menganggur. Harus terus bergerak, entah untuk produksi, promosi, atau inovasi. Para investor mulai terlihat kagum. Salah satu dari mereka mencatat semua poin penting yang diucapkan oleh Pak Hartono. Saya bukan lulusan luar negeri, tapi saya disiplin. Dan bagi saya, itu yang membuat usaha tetap hidup. Strategi Anda terlihat sederhana, tapi apa buktinya jika itu berhasil, Pak Hartono? Ketika saya mulai berbisnis, waktu itu saya cuma punya satu warung kopi kecil. Saya mencatat semua pengeluaran di buku tulis, bahkan uang parkir. Lalu saya pisahkan hasil penjualan. Sebagian untuk beli bahan baku, sebagian saya simpan, dan sebagian saya pakai untuk promosi. Dan setiap rupiah yang saya simpan, saya putar lagi. Seperti membeli mesin kecil, sewa tempat yang lebih besar, lalu membuka cabang. Lalu bagaimana jika ada krisis mendadak? Misalnya biaya operasional tiba-tiba naik atau penjualan menurun. Itu sebabnya dana cadangan saya tidak pernah dicampur dengan dana operasional. Kalau semuanya dicampur, kita pasti panik saat darurat. Saya punya 3 rekening yang berbeda. Dana promosi, dana produksi, dan dana cadangan. Jadi saat satu terganggu, yang lain tetap aman. Kedengarannya seperti prinsip manajemen keuangan modern. Tapi Anda buat sederhana. Karena uang itu saya anggap seperti air. Kalau tidak dialirkan ke tempat yang tepat, dia bisa banjir. Atau justru bisa menguap. Para investor saling pandang satu sama lain dan mengangguk kecil.
Salah satu dari mereka ada yang merekam suara Pak Hartono. Baiklah Pak Hartono, kami akan mempertimbangkan proposal Anda. Jujur saja ya, kami jarang menemukan pebisnis yang tahu betul kemana uangnya pergi. Terima kasih Mr. Kasbon dan Pak Edwin. Saya tidak jago bicara angka, tapi saya tahu betul setiap rupiah itu punya tugas. Pak Hartono, kalau boleh kami tahu, berapa besar investasi yang Anda butuhkan untuk pabrik cabang baru ini? Kami membuka peluang investasi sebesar 2 juta dolar untuk tahap awal. Itu termasuk pembangunan fasilitas, mesin produksi, dan penguatan branding lokal. Dan sebagai investor, berapa persen keuntungan yang bisa kami harapkan Pak Hartono? Dengan strategi distribusi kami dan permintaan pasar yang terus naik, kami menargetkan ROI sekitar 12% hingga 18% per tahun. Itu tergantung skema keterlibatan investor. Apakah angka itu realistis? Atau hanya proyeksi optimis? Ini adalah laporan dari cabang pertama kami. Dalam 2 tahun, kami menutup modal awal dan mulai mencetak keuntungan. Kuncinya, kami catat semua aliran dana, pisahkan setiap akun, dan putar uang hanya untuk yang pasti menghasilkan. Uang bukan soal seberapa banyak, tapi seberapa disiplin kita mengelolanya. Saya rasa kita sedang duduk bersama orang yang tahu persis apa yang dia lakukan. Jika bapak-bapak siap, saya akan siapkan proposal formal besok pagi. Malam hari setelah selesai presentasi di hadapan para calon investor, Pak Hartono kembali ke hotel tempat ia beristirahat. Namun, tidurnya tidak akan senyenyak kemarin setelah ia kaget membaca surat elektronik dari Rudy yang berisi laporan keuangan yang membengkak. Pengeluaran cabang pusat melebihi anggaran. Dana promosi disalurkan ke pos yang salah. Ini sebabnya dana ekspansi dan operasional harus dipisah. Kalau mereka gabungkan, ya pasti kacau lah.